Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai titrasi bebas air dan titrasi asam basa secara potensiometri serta titrasi redoks secara potensiometri dengan anggota kelompok Syafia Nur Izah dengan NIM 3311201168 dan Wiwit Distia Oktaviani dengan NIM 3311201169. Kemudian Nia Nurita Putri dengan NIM 3311201170, kemudian Nadira Fitriani Zakiah dengan NIM 3311201171 dan Rafli Firmansyah dengan NIM 3311201175. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama, titrasi bebas air. Titrasi bebas air adalah titrasi yang menggunakan pelarut organik seperti eter, alkohol, atau pelarut-pelarut organik lainnya sebagai pengganti air dengan tujuan mempertajam titik akhir titrasi asam atau basa lemah. Titrasi ini dilakukan pada asam atau basa lemah seperti halnya asam-asam organik atau alkaloida, karena sifat alkaloida yang sukar larut dan kurang reaktif dalam air. Maka titrasi dalam lingkungan berair tidak dapat dilakukan. Contohnya pada garam-garam amin, di mana garam-garam tersebut dirombak terlebih dahulu menjadi asam bebas yang larut dalam air. Dengan pelarut organik tertentu, kekuatan asam atau basa lemah dapat diperbesar sehingga memungkinkan untuk dapat dititrasi dengan hasil yang memuaskan. Prinsip percobaannya, penetapan kadar secara volumetri berdasarkan reaksi basa lemah dengan asam kuat di dalam pelarut organik. Tujuan percobaan, yang pertama menentukan normalitas larutan baku sekunder HClO4 dengan titrasi bebas air, melakukan validasi metode analisis akurasi penentuan kadar papaverin. Yang kedua, HCl secara titrasi bebas air. Yang ketiga, menentukan kemurnian papaverin HCl dengan titrasi bebas air. Prosedur percobaannya, yang pertama pembakuan larutan HClO4 0,1N dengan larutan baku kalium hidrogen KHP 0,1N, KHP 200 mg, dilarutkan dalam 15 ml asam asetat glasial, kemudian ditambahkan 5 tetes anhidrida. Yang ketiga ditambahkan 2 tetes indikator kristal violet. Selanjutnya dititrasi dengan larutan HClO4 0,1N. Hasilnya perubahan warna ungu ke biru hijau, lalu hitung normalitas HClO4 sebenarnya. Yang kedua, validasi metode analisis papaverin HCl 245 mg, 350 mg, dan 370 mg baku pembanding. Dilarutkan dalam 40 ml asam asetat glasial. Kemudian ditambahkan 5 tetes asam asetat anhidrida. Lalu ditambahkan 5 ml raksa asetat P. Lalu ditambahkan 2 tetes indikator kristal violet. Lalu dititrasi dengan HClO4 0,1N. Terjadi perubahan warna ungu ke biru. Kemudian dihitung berat papaverin HCl yang diperoleh tiap 1 ml asetat perklorat 0,1N 37,9 mg H20H21NO4 HCl. Dihitung akurat dan presisi. Yang ketiga, penetapan kemurnian 350 mg papaverin HCl dilarutkan dalam 40 ml glasial, kemudian ditambahkan 5 tetes anhidrida, lalu ditambahkan 5 ml raksa 2 asetat P, lalu ditambahkan 2 tetes indikator kristal violet, lalu dititrasi dengan larutan HCl. Perubahan warna ungu ke biru. Hitung persen kemurnian papaverin HCl. Hasil percobaan yang pertama
pembakuan HCl4. Data terlampir rata-ratanya normalitas HCl4 hasil pembakuan 0,0999 m. Yang kedua, hasil validasi metode analisis data terlampir. Untuk persen rata-rata 102,33%, SD 3,19%, RSD 3,11%. Yang ketiga, hasil penetapan kemurnian untuk data terlampir, hasil persen kemurnian rata-ratanya 105,92. Pembahasannya, pada pembakuan larutan HClO4 menghasilkan nilai normalitas rata-rata yaitu 0,099 N dan terjadi perubahan warna dari warna ungu menjadi warna biru hijau. Pada proses validasi metode menghasilkan perubahan warna dari warna ungu menjadi warna biru hijau dan didapatkan hasil akurasi persen R dengan rata-rata sebesar 102,33% dan persen RSD sebesar 3,11%. Jika dilihat dari hasil yang didapat, hasil tersebut tidak sesuai dengan literatur yang seharusnya persyaratan persen R tidak kurang dari 98,0% dan tidak lebih dari 102,5% dan persen RSD tidak lebih dari 2%. Perbedaan angka yang begitu besar ini dapat disebabkan oleh tidak sempurnanya proses titrasi dikarenakan kalium hidrogen yang digunakan pada pembakuan HClO4 sudah terkontaminasi zat lain. Selain itu, dapat juga disebabkan karena lingkungan pentitar dan pelarut yang ternyata masih berair. Reaksi pada percobaan masih mengandung air dapat disebabkan karena bahan material yang telah disimpan dapat menyerap air, bersifat higroskopis, dari udara, dikarenakan kondisi penyimpanan yang tidak sesuai. Persen kemurnian dari papaverin HCl pada bahan ini adalah sebesar 105,92%. Jika dilihat dari hasil yang didapat, hasil tersebut tidak sesuai dengan literatur yang seharusnya, yaitu persyaratan papaverin berada dalam rentang 98,2% sampai 100,5%. Reaksi kimia yang terjadi, yang pertama reaksi kimia pembakuan KHP dan HClO4 terlampir. Yang kedua, reaksi kimia papaverin HCl dan HClO4 juga terlampir. Kesimpulannya, yang pertama, metode dinyatakan tidak valid karena nilai persen R tidak berada dalam rentang 98,0% sampai 102,0% dan RSD lebih dari 2%. Yang kedua, zat aktif tidak memenuhi persyaratan kemurnian karena tidak berada dalam rentang 98,05% sampai 100,5%. Daftar pustaka terlampir. Titrasi asam basa secara potasiometri. Metode potasiometri adalah metode analisis kimia yang didasarkan kepada hubungan antara konsentrasi zat dengan potensial listrik larutan. Secara garis besar, metode potasiometri dibagi dua, yaitu metode potasiometri langsung dan metode potasiometri tidak langsung, atau dikenal dengan istilah titrasi potasiometri. Pada titrasi potasiometri, konsentrasi zat yang dianalisis atau analit ditemukan setelah dilakukan pengolahan data titrasi termasuk perhitungannya. Keuntungan penerapan titrasi potasiometri adalah selain diperbolehkan aspek kuantitatif, juga dapat dimanfaatkan untuk memperoleh aspek kualitatif. Dapat diterapkan untuk zat kimia yang bersifat asam atau basa sangat lemah, tanpa harus menggunakan indikator visual seperti pada titrasi konvensional. Prinsip percobaan 1. Menetapkan kadar zat volumetri berdasarkan reaksi asam dan basa.
2. Penentuan titik ekivalen dengan mencatat volume pentiter yang digunakan ketika terjadi lonjakan pH. Tujuan percobaan 1. Menentukan normalitas larutan baku sekunder NaOH. 2. Menentukan kemurnian asam sitrat monohidrat secara alkalimetri dengan metode konvensional dan potensiometri. Prosedur percobaan 1. Pembakuan larutan NaOH 0,1 N 10 ml larutan baku asam oksalat dihidrat dimasukkan dalam labu Erlenmeyer, ditambahkan 2-3 tetes indikator fenolphthalein, ditritasi dengan larutan NaOH 0,1 N. Perubahan warna tidak berwarna kemerah muda, hitung normalitas NaOH sebenarnya. Penerapan kemurnian asam sitrat monohidrat secara titrasi konvensional. 85 mg asam sitrat monohidrat dilarutkan dalam 10 ml aquades bebas CO2, ditambahkan 3-4 tetes indikator fenolphthalein, ditritasi dengan larutan NaOH 0,1 N. Perubahan warna tidak berwarna kemerah muda, dihitung persen kemurnian asam sitrat. 3. Penetapan kemurnian asam sitrat monohidrat secara titrasi potensiometri. 85 mg asam sitrat monohidrat dilarutkan dalam 50 ml aquades bebas CO2, dititrasi 0,2 ml larutan NaOH 0,1 N, diukur perubahan pH dan dicatat, ditambahkan NaOH hingga terjadi lonjakan pH. Hasil percobaan pembakuan NaOH, data terlampir. Hasil rata-rata NaOH hasil pembakuan 0,11. Hasil penentuan kemurnian asam sitrat dengan titrasi konvensional, data terlampir, rata-rata kemurnian 93,65%. Hasil penentuan kemurnian, data terlampir. Untuk sampel kedua, data terlampir. Berat asam sitrat dalam sampel dan persentase kemurnian, data terlampir, persen kemurnian rata-rata 90,971. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada pembakuan larutan NaOH didapatkan hasil normalitas sebesar 0,11 N. Penentuan kemurnian asam sitrat dengan metode titrasi konvensional menghasilkan persen kemurnian rata-rata sebesar 93,65%. Sedangkan penentuan kemurnian dengan metode titrasi asam basa secara potensiometri pada sampel 1 dapat dilihat bahwa lonjakan pH terjadi pada penambahan volume titran sebesar 11,5 mili, yaitu dengan nilai pH sebesar 9,8 dengan titik ekivalennya yaitu 11,234. Sedangkan pada sampel kedua terjadi lonjakan pH pada penambahan volume titran sebesar 11 mili, yaitu dengan nilai pH sebesar 9,3 dengan titik ekivalennya yaitu 10,875. Untuk persen kemurnian yang didapat dengan menggunakan metode titrasi asam basa secara potensiometri pada sampel ke-1 sebesar 92,448, sedangkan pada sampel kedua sebesar 89,494%, sehingga dapat ditarik kesimpulan persen kemurnian rata-rata sebesar 90,971. Untuk reaksi kimia yang terjadi, untuk yang pertama, reaksi kimia pembakuan NaOH dengan asam oksalat, di mana 3 NaOH direaksikan dengan C6H8O7, itu menghasilkan Na3C6H5O7 dan 3H2O. Kemudian untuk reaksi kimia asam sitrat dengan NaOH, dengan mereaksikan 2 NaOH
direaksikan dengan H2C2O4 menghasilkan Na2C2O4 dan 2H2O. Untuk kesimpulan yang dapat diambil, yang pertama, hasil penentuan kemurnian asam nitrat monohidrat secara titrasi konvensional menunjukkan bahwa persen kemurnian yang diperoleh adalah 93,65%, sehingga dapat disimpulkan bahwa zat aktif tidak memenuhi persyaratan kemurnian karena tidak berada dalam rentang 99,5% sampai 100,5%. Kemudian untuk kesimpulan yang kedua yang dapat diambil adalah hasil penentuan kemurnian asam sitrat monohidrat secara potensiometri menunjukkan bahwa persen kemurnian yang diperoleh adalah 90,97%, sehingga dapat disimpulkan bahwa zat aktif tidak memenuhi persyaratan kemurnian karena tidak berada dalam rentang 99,5% sampai 100,5%. Untuk grafik dapat dilihat dan terlampir serta daftar pustaka yang digunakan dalam percobaan ini juga terlampir. Kemudian selanjutnya, titrasi redoks secara potensiometri. Titrasi redoks adalah penetapan kadar reduktor dan oksidator berdasarkan atas reaksi reduksi dan oksidasi, di mana reduktor akan teroksidasi dan oksidator akan tereduksi. Metode potensiometri dapat digunakan untuk penentuan titik akhir titrasi pada titrasi asam atau basa, juga titrasi redoks, pengendapan dan pembentukan kompleks, penentuan titik akhir titrasi atau TAT. Titrasi redoks secara potensiometri dilakukan dengan cara menghitung lonjakan potensial sel yang terlihat pada kurva hubungan nilai potensial sel dengan volume titran yang digunakan. Untuk prinsip percobaan dalam percobaan ini, yaitu penetapan kadar suatu zat secara volumetri berdasarkan reaksi reduksi dan oksidasi, serta penentuan titik ekivalen dengan mencatat volume pentiter yang digunakan ketika terjadi lonjakan potensial sel. Kemudian tujuan dari percobaan ini yaitu menentukan normalitas larutan baku sekunder iodium, serta menentukan kemurnian vitamin C secara iodimetri dengan metode konvensional dan potensiometri. Izin masuk, izin melanjutkan. Di sini prosedur percobaan 1, pembakuan larutan I2 0,1 N. AS2O3 60 mg dilarutkan dalam NaOH 4 N. Tetes demi tetes hingga larut. Terus didinginkan dan tambahkan 25 ml air bebas CO2. Ditambahkan 2 gram NaHCO3. Lalu ditambahkan 5 ml indikator Kanji-P, dititrasi dengan larutan iodium 0,1 N. Hasilnya perubahan warna menjadi biru, itu normalitas iodium sebenarnya. Yang kedua, penetapan kemurnian vitamin C secara titrasi konvensional. 105 mg vitamin C dilarutkan dalam 25 ml Aquades bebas CO2 dan 7 ml asam sulfat 2N. Lalu ditambahkan 3 ml indikator Kanji-P. Dititrasi dengan larutan iodium 0,1 N. Hasilnya perubahan warna tidak berwarna ke biru, hitung persen kemurnian vitamin C. Yang ketiga, next. Penetapan kemurnian vitamin C secara titrasi potensiometri. 105 mg vitamin C dilarutkan dalam 50 ml Aquades bebas CO2 dan 7 ml asam sulfat 2N. Dititrasi dengan 0,2 ml larutan iodium 0,1 N. Diukur potensial sel E dan dicatat. Dititrasi hingga diketahui lonjakan potensial selnya. Next. Hasil percobaan. 1. Hasil pembakuan I2. Rata-rata normalitas I2 hasil pembakuan 0,1713 N. Next. Yang kedua, hasil penentuan kemurnian vitamin C dengan titrasi konvensional.
Persen kemurnian rata-rata 114,73%. Next. Tiga, hasil penentuan kemurnian vitamin C dengan titrasi potensiometri. Datanya terlampir sebagai berikut. Next. 4. Berat miligram vitamin C dalam sampel dan presentase kemurniannya. Datanya bisa dilihat sebagai berikut. Persen kemurnian rata-rata 91,65%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan pembahasan. Yang pertama dilakukan pembakuan larutan iodium didapatkan rata-rata normalitas sebesar 0,1713 N. Penentuan kemurnian vitamin C dengan titrasi konvensional didapatkan persen kemurnian rata-rata sebesar 114,73%. Penentuan kadar vitamin C dengan menggunakan titrasi redoks secara potensiometri pada sampel 1 dan 2 didapatkan nilai lonjakan potensial sel. Terjadi pada penambahan titran 10 mili dengan nilai potensial sel pada sampel 1 sebesar 375 dengan titik ekivalen sebesar 6,97 dan sampel 2 sebesar 369 dengan titik ekivalen sebesar 7,04. Sehingga persen kemurnian rata-rata yang didapat sebesar 91,65%. Reaksi kimia yang terjadi. Yang pertama ada reaksi kimia pembakuan I2 dengan AS2O3 dengan iodium. Untuk reaksi yang terjadi terlampir. Kedua, reaksi kimia asam sitrat dengan NaOH. Untuk reaksi kimia yang terjadi terlampir. Kesimpulan, berdasarkan hasil penentuan persen kemurnian vitamin C yang dilakukan dengan cara titrasi konvensional, dihasilkan nilai sebesar 114,73%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zat aktif tersebut tidak memenuhi persyaratan kemurnian. Hal ini dikarenakan zat aktif tidak berada dalam rentang 99% sampai dengan 100,5%. Sedangkan hasil penentuan persen kemurnian vitamin C yang dilakukan dengan cara titrasi potensiometri yang dihasilkan nilai sebesar 91,65%. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa zat aktif tidak memenuhi persyaratan kemurnian. Hal ini dikarenakan zat aktif tidak berada dalam rentang 99% sampai dengan 100,5%. Berikut untuk grafik hasil percobaan terlampir. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan untuk percobaan ini. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.